Halo Zia, jadi yang kamu tanyain itu sebenarnya baru aku pelajarin di Januari kemarin waktu kuliah. Itu nanti ngitung itu namanya pakai metode Newton-Raphson. Nah, jadi gimana cara ngitungnya? Yang pertama itu kayak kita cari tebakan awal sama nanti pakai rumus ini. Nah, aku kasih contoh nih yang akar kecil dulu ya, baru pakai yang akar kamu tanyain. Nah, ini misalkan akar 5. Nah, ini kalau di kalkulator hasil itu 2,236 gitu. Nah, kita nggak tahu nih, kita nggak tahu ini angka ini berapa nih. Pokoknya kita mau cari tahu tuh akar 5 itu akar 5 itu berapa gitu. Kan kita nggak bisa pakai kalkulator ya, misalkan lagi ujian. Nah, akar 5 itu kan misalkan ada di antara 2 pangkat 2 sama dengan 4 sama 3 pangkat 2 sama dengan 9 kan. Nah, berarti posisinya itu ada di antara 2 sama 3. Nah, kita nggak tahu nih, ini angka ini belum tahu ya, ini angka ini kita belum tahu. Oke, nah terus berarti kita misalkan tebakan awalnya kita kasih 2 ya, karena kan di antara 2 sama 3. Kita kasih tebakan awalnya 2 atau ininya tuh nanti 2. Nah, jadi iterasi pertama atau langkah pertama itu berarti ini X1 sama dengan 1/2. Kita masukin X0-nya 2, ditambah ini A-nya itu berapa? A-nya itu yang mau kita cari. Jadi di sini 5. Ini kenapa ada rambut? Nah, ini A-nya berarti 5 ya. Berarti A-nya 5, terus X0 kan tadi 2. Diperoleh 2,25. Oke, misalkan kita mau ngitung lagi iterasi kedua atau langkah kedua. Nah, itu berarti hasil yang ini, hasil X1 ini kita masukin ke sini. Berarti kan ini kan tadi X0. Berarti ini kan N-nya kan sama dengan 0. Nah, kalau udah kan kita peroleh nih X1-nya hasilnya 2,25. Nah, kita mau ngitung iterasi selanjutnya atau langkah selanjutnya, yaitu N-nya sama dengan 1. Nah, di sini berarti kan X-nya berubah jadi X1 kan. Nah, X1-nya kan 2,25. Berarti masukin ke sini. 1/2 dikali 2,25 ditambah A-nya 5 per 2,25 hasilnya 2,361. Nah, ini udah mendekati ya. Jadi, ya udah bisa begini. Nah, pasti pertanyaannya gini kan, gimana caranya kita tahu kapan sampai iterasi berapa gitu. Nah, jadi kalau di matematika sendiri itu gak harus akurat gitu sesuai sama kalkulator. Yang penting kamu sampai langkah yang kalau bisa sih 2 langkah ya. Jadi langkah pertama iterasi 1 sama iterasi 2 kamu masukin yang iterasi 2 kira-kira begitu. Nah, terus kita pakai contoh yang kamu nih 12,753. Itu kalau di kalkulator segini. Nah, ini itu akar 12,753 itu ada di antara 110 yaitu 12,10 dan 115 kuadrat, hasilnya segini. Nah, ini kan hasilnya segini. Nah, itu ada di antara 112. Kamu jadi X0-nya itu kamu coba-cobain, jadi tebakannya itu berarti kan ada di antara ini sama ini kan. Nah, kamu cobain di sini berarti 110 dan sampai 115. Nah, kamu tebakan awalnya berapa? Di sini 111, 112, ini 113 sampai 115 berarti kan. Nah, ini tuh jawabannya tuh ada di antara yang ini. Nah, ini tebakan aja. Jadi sekali lagi, kalau di numerik ini namanya metode numerik, itu nggak ada angka yang benar, nggak ada angka yang salah. Jadi kamu menghitung aja tergantung tebakan awal kamu gitu. Nah, aku tebakan awalnya 113 ya. Nah, jadi aku masukin aja X0-nya kan 113, terus ini A-nya yang mau kita cari kan. Kayak tadi ini 5 yang mau kita cari, berarti A-nya 5. Kalau ini kan yang mau kita cari 12,753, maka masukin 12,753 per 113. Hasilnya 112.915. Oke, ini dari sini ke sini agak jauh ya gitu kan. Nah, terus kita masuk iterasi kedua. Nah, ini 915 kita masuk 112.915 itu kita masukin ke sini, diperoleh hasilnya 112.914. Itu kalau
kalau itu dihitung lama kan, oke. Nah ini sampai sini aja sebenarnya udah benar, ya udah gitu, udah akurat gitu. Kalau misalkan kamu mau penasaran nih, coba X nolnya itu 112, coba nanti hasilnya berapa kayak gitu. Apakah lebih baik pakai 113 atau pakai 112 yang mendekati hasil ini yang di kalkulator, kayak gitu.